Qadran Islam Sadri wa Yasir Amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Kepala SMP 16 yang saya hormati, ibu-ibu semua, guru dan staf SMP 16 yang saya hormati pula, dan terkhusus istimewa untuk Bu Nisa ya, yang berbahagia ya, berbahagia Bu ya, berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang hujan lumayan deras pagi-pagi ya, yang mengguyur, semoga membuat adem hati kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau adalah suri teladan untuk dapat kita melangkah di kehidupan ini. Baiklah, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Baik, mungkin ada yang ingin memberi doa, dipersilakan. Monggo ikut. Monggo ibu. Ya terserah doa itu sudah pakai. Ya apa terserah selamat kita semua. Monggo ibu. Jaga kelancaran kita berjalan. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan untuk kegiatan acara CGP yang untuk guru Nisa, mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses dan sesuai apa yang diharapkan. Selanjutnya Ibu sambutan, dan saya sekaligus mohon izin Ibu kepada Ibu untuk nanti bisa memimpin diskusi tentang visi dan rasa perubahan. Monggo selanjutnya saya serahkan Ibu untuk memberikan sambutan dan arahan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati bersama ini selaku hasil praktik dari kolom guru penggerak SMP 16 Kepala yaitu Mbak Desa. Jadi BMI yang berbahagia dan Mbak Nisa yang lebih berbahagia dari tadi karena suasana wajahnya sedikit meriah ya, ceria sekali. Yang pertama dari seperti biasa, syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesempatan untuk melaksanakan tugas kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sampai pada aktivitas kita pada hari ini kita akan diberikan sehat dan bisa melaksanakan tugas dengan baik, selesai sampai kita bisa kembali dengan masing-masing. Dan pada kesempatan yang kali ini kita bersama-sama bermaksud untuk ikut mengikuti kegiatannya Mbak Nisa selaku kepala penggerak dari SMP 16 angkatan tangan ya. Dan di sini Mbak Nisa tidak bisa sendirian ya, jadi harus ada kami yang selalu siap mendukung dan membantu apapun kegiatan Mbak Nisa kaitannya dengan guru gerak. Nah, dalam hal ini saya terima kasih yang sebenarnya pada Ibu ini yang selalu ada waktu untuk Mbak Nisa dan SMP 16 tentunya, karena selalu bisa menyempatkan untuk berada di tengah kita, memberikan masukan kita dan terutama memberikan pendampingan ya. Saya saya belajar banyak dari Ibu. Saya belajar dari Ibu karena pengalamannya sangat luar biasa
jadi saya ikut terbuka gitu. Oh ternyata di luar Jawa itu kondisi situasi itu seperti itu. Jadi kita yang di sini itu bukan apa-apa sih. Kalau kita bandingkan apa namanya tantangan hambatan yang dihadapi oleh teman-teman yang di luar Jawa itu, bahkan ini sampai sekarang walaupun sarana prasarana atau infrastruktur yang pemerintah bangun itu tidak ada intinya, tapi saya rasa di pelosok-pelosok sana itu masih banyak guru-guru yang mendapatkan tantangan dan hambatan luar biasa. Nah, monggo Mbak Nisa sebagai calon guru penggerak dari S19 kami menaruh harapan yang besar pada Bu Nisa untuk bisa membawa visinya Mbak Nisa untuk masuk ke sekolah sehingga menjadi sangat berguna. Kita tidak baik. Ini saya itu nanti dibahas saja. Bu Sinta, Kuliner. Jangan lama-lama ya. Itu salah satu pembelajaran dekat buku ini apa? Bukan ya? Nanti saya itu jadi harapan kami sangat berharap banyak dengan adanya Nisa ini mewarnai visi sekolah kita sehingga kedepannya itu bisa membuat anak-anak kita paling tidak kalau kita sih nggak terlalu jauh-jauh ya Mbak untuk bisa mewujudkan atau membentuk profil pelajar Pancasila itu sudah cukup. Nah kesana-sananya setelah terbentuk profil pelajar Pancasila kami yakin untuk prestasi dan sesuatu yang positif itu akan mengikuti. Jadi mungkin yang bisa kita usahakan ke depan adalah membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya profil sebagai pelajar Pancasila. Itu harapan kami. Dan dalam kegiatan ini kami merasa jadi ada wadahnya itu. Dan disinilah kami nanti mengharapkan ada semacam pembahasan yang bisa kita realisasikan. Tidak hanya dalam suatu acara, tapi benar-benar nanti bisa menjadi visi sekolah kita dan bisa kita realisasikan secepat mungkin. Secepat lebih bagus gitu ya Pak Nisa. Bu Nisa ya. Itu dari saya. Terima kasih sekali lagi pada Bu Umi. Mohon maaf kalau Mbak Nisa nanti banyak meminta bantuan waktu. Karena waktunya Bu Umi ini luar biasa waktunya. Masih diminta. Ya. Dan kalau bisa memberikan jadi hebat ya. Nah kemudian ibu-ibu yang juga dalam hal ini bisa menghadiri, mohon nanti dibantu juga pemasukan-pemasukannya dan tukar pikirannya nih untuk bisa lebih mewarnai diskusi kita akan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata saya berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah memberikan support ya kepada kita semuanya. Langsung saja saya langsung bertanya ke Bu Nisa dulu ya. Bu Nisa sehat ya? Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Nisa sudah luar biasa sekali. Saya lihat di pemantauan ya, jurnal pemantauan pembelajaran daring saya. Jadi apa yang dilaksanakan Bu Nisa di LMS ya, Learning Management System itu kita juga memantau gitu. Jadi kita memantau di sana luar biasa sekali perubahannya ya, kemajuannya. Terima kasih Bu Nisa ya sudah begitu luar biasa meskipun dengan berbagai kesibukan tapi selalu selesai ya, tidak jelas itu ya, betul. Terima kasih. Kemudian mau yang saya ditanyakan dari Bu Nisa, apakah terjadi perubahan terhadap Ibu ya setelah mempelajari modul-modul 1.1, 1.2, 1.3 dan mungkin hal apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki ke depannya? Ya monggo. Ya kalau yang pertama
dulu itu kurikulum 13 Iya, ya. betul. Kurikulum 13 itu menuntut siswa untuk menguasai semua KD, baik pengetahuan maupun keterampilan. Akan tetapi setelah saya belajar mengenai filosofi diajar Dewanta, yang ada Guri Ingarso Suntulodo, Imadio Mangkorso, kemudian Guri Handayani, itu satu kesatuan yang harus kita benar-benar pegang dan terapkan. Dan bahwasanya pembelajaran atau membelajarkan kepada siswa itu menuntut, bukan menuntut. Kalau sebelumnya menuntut agar anak itu bisa menguasai kompetensi. Jalan, tapi semoga tersimpan. Oke, kelihatan Bu. Jadi yang saya ingin kembangkan ya tetap konsisten. Bahwasanya saya mengajar itu untuk murid berpihak pada murid, harus tahu benar-benar latar belakangnya murid seperti apa. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan di dalam kelas, kita bisa menanganinya. Kalau anak itu memang punya permasalahan tersendiri ketika di rumah dan kemudian terbawa di sekolah. Jadi kita harus benar-benar antisipasi. Baik, terima kasih. Demikian ya, jadi sudah diimplementasikan ya di dalam kelas ya. Kemudian apa perubahan di kelas itu terhadap murid itu sendiri? Alhamdulillah, awal saya mengajar kelas 7 tahun ajaran baru ini, dulunya itu banget Bu. Maksudnya anak-anak itu masih seperti SD, masih SD kesana kemari. Kemudian ada juga yang tidak mengikuti pembelajaran di awal-awal. Kemudian saya keluar, saya minta izin pada anak yang ada di dalam, karena sudah saya jelaskan. Kemudian ada diskusi kelompok, saya izin keluar untuk mencari anak itu. Jadi seperti Satpol PP. Saya mengatakan Satpol PP karena dulu ketika di sekolah lama, saya tuh sering Bu keliling untuk mencari anak-anak yang tidak berada di kelas. Untuk saya giring lagi di kelas dulu, saya itu seperti Satpol PP. Nggak apa-apa, Satpol PP nggak apa-apa. Guru, alhamdulillah. Yang penting kamu itu masuk, ikut pelajaran semacam itu Bu. Sudah ada perubahan ya? Iya, sudah ada perubahan. Alhamdulillah. Sekarang terkondisi lebih ada bisa nih. Bu, masuk Bu, gitu. Saya selalu Dan harapan ke depan semoga tidak hanya di kelas Unisa saja ya. Jadi diterapkan kepada teman-teman ya, seperti itu, sehingga nanti tidak hanya kelas itu saja, tapi semua di sekolah, warga sekolah Bu ya. Dan bisa menerapkan seperti yang sudah diterapkan oleh Bu Nisa tadi. Karena apa? Di kurikulum Merdeka itu tujuannya 3 Bu ya. Murid ya. Apapun yang kita lakukan itu untuk murid gitu ya, untuk lebih baik. Seperti yang disampaikan oleh Bu Pasmo tadi, bahwa tujuan dari kurikulum Merdeka dan profil belajar bahasa Itali. Ya, terima kasih Bu Nisa. Kemudian ini Bu Nisa, sedikit saya mungkin menanyakan sesuai dengan pemetaan hasil lokakarya kita yang satu, bahwasanya tentang merintis komunitas praktisi, apakah itu sudah terlaksana di sekolah? Bagaimana? Untuk komunitas praktisi masih lingkup kurikulum dan kelas 7 Bu, paling kelas 7. Oh iya. Karena yang akan melaksanakan proyek kurikulum Merdeka di semester 2 untuk komunitas praktisi. Iya. Peran Bu Nisa sebagai Saya sebagai anggota, ya, di sini ya. sebagai anggota kelas wali kelas Bu. Ya, mungkin ada tantangan ya untuk membentuk sebuah komunitas praktisi. Memang ada tantangannya ya, tapi kita pelan-pelan saja ya. Ya, baik, terima kasih Bu Nisa sudah melakukan sebuah perubahan ya. Memang perubahan itu mulai dari diri dulu ya, dari diri dulu kemudian lingkungan kita. Terima kasih. Langsung saja kita nanti masuk kepada diskusi, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah langsung monggo Bu Nisa untuk memimpin diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Monggo. Terima kasih Bu Umi atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 16 Pekalongan, Ibu Dini Arbianti SPD, dan Bu Neta yang saya hormati pula, dan ibu-ibu yang alhamdulillah telah rela merelakan waktu, tenaga, pikiran untuk berada di sini. Saya mengucapkan terima kasih. Oke. Hari ini ibu-ibu, kalau saya itu biasanya sambil duduk. Saya nggak bisa yang Ekspresi Bapak, ekspresi dulu Bapak. kayaknya kok gimana
gimana ya? Bisanya apa tinggal pramuka biasanya Bu saya itu. Jadi untuk SPG-nya mungkin gimana ya? ada ide nggak Bu untuk SPG? Ya, kamu mau di SPG dulu biar semangat begitu. Oh begitu. Kita mau diajak Mau diajak. Mari Tepuk- kita menari di Tepuk atas semangat aja sungai. ya, Bu. Gitu nggak apa-apa. Saya tahunya tepuk semangat Bu. Semangat ya, semangat Oke, nggak apa-apa. tepuk Ya. semangat. Semangat. Gitu ya. Kalau Saya saya mau diajari loh ibu-ibu sama yang lain. Oke, ibu-ibu sekalian, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Ya, teman-teman. Bu, kayaknya ini harus remedi dulu dulu. Ini remedi satu kali lagi. Oh iya. Biar kompak ya. Iya, biar saya dari tadi saya kok Benar, Ibu, ya? Iya, betul. Tepuk semangat. 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 Ibu-ibu, jangan pada apa ya tegang dan lain sebagainya, kita ngobrol santai, diskusi, kemudian kita apa ya menyusun prakarsa perubahan dan diawali dengan visi dulu. Jadi visi sekolah kita kan sudah ada, tetapi setiap tahun kita harus mengadakan apa ya pertemuan untuk membahas visi kemudian prakarsa perubahan yang akan kita usung ke depannya. Karena apa? Karena setiap tahunnya perkembangan teknologi itu sangat luar biasa. Jadi setiap visi sekolah harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada gitu ya, ibu-ibu. Jadi untuk yang pertama kita fokus hari ini mengenai cita-cita pada murid. Cita-cita pada murid. Nah, itu harus selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila itu yang difokuskan itu. Jadi untuk filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri pembelajaran harus disesuaikan dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang tadi saya sampaikan. Ingarso Sungkulodo, apa nih Bu? Ingarso Sungkulodo di depan kita kemudian yang Madyo Mangunkarso tengah memberikan semangat dan tuturi dan daya di belakang mendorong. Iya, kalau dulu itu ya Bu, saya tahunya yang namanya Ingarso Sungkulodo itu semboyannya untuk SD. Kemudian Ing Madyo Mangunkarso itu untuk SMP dan Tuturi Handayani untuk SMA. Tetapi ternyata sekarang tidak. Semuanya itu kita usung mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA semuanya juga masuk ternyata. Jadi itu yang pertama ibu-ibu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua ada azas pendidikan dan pengajaran yang menuntun. Ini perlu berdiri nggak? Nggak usah ibu. Monggo terserah jenengan kalau sampai duduk ya. Nanti asik duduk ini enak Asik jadi finalisasi, iya. seperti saya itu masih apa ya jadi manajer. Iya, enak Apa banget ini? ini diskusi begini ya. Santai dan dan berkelas loh. Jadi untuk azas pendidikan sama pengajaran itu harus menuntun ibu. Jadi tidak menuntut seperti yang sebelumnya. Nah kamu itu harus bisa pidato, kamu itu harus bisa presentasi. Sudah tidak ada keharusan. Tapi kita tanya, nah kamu itu nanti bisanya dan pidato langsung secara lisan apa tulisan. Nah itu kita harus benar-benar tahu kemampuan mereka itu ada di mana. Jangan sampai kita paksakan, yuk kamu harus bisa. Itu sudah tidak berlaku lagi untuk zaman sekarang. Anak-anak sekarang itu tidak bisa dipaksa. Mereka itu kreatif sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Kalau kita gali satu-satu memang luar biasa, mereka kreatif. Tetapi luar biasa juga Bu ya, kita bekerjanya, maksudnya banyak sekali murid yang harus kita ajarkan. Oke. Kemudian tujuan dari pendidikan itu sendiri memerdekakan manusia. Jadi secara lahir maupun batin. Jadi kita kalau misalnya mengajar intinya ingin merdeka nggak Bu? Mengajar merdeka sesuai dengan keinginan hati kita masing-masing.
ini yang TU mungkin nggak apa-apa ya Bu ya, nggak apa-apa, merasa asing, tapi ya nggak apa-apa lah, ini ngobrolnya nanti lebar lah. Jadi kira-kira kalau mengajar enaknya gimana Bu? Yang merdeka atau sesuai dengan RPP, sama persis dengan RPP? Ya kadang sih pengen merdeka, tapi kan karena kita masih dituntut tentang hasil ya, outputnya nanti hasil kan, jadi kadang kok angin bingung seperti ini, tapi nanti endingnya kita juga kembali ke nilai. Betul. Endingnya kembali Merdeka, ke tapi tetap lah itu kita tetap masih ada koridor apa capaian pembelajaran kita apa alurnya ke situ ya Mbak ya. Jadi tetap capaian akhirnya itu sama, untuk prosesnya Ya. bisa berbeda-beda. Maka dari itu kita butuh pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Tata usaha juga sama Bu, maksudnya ketika melayani anak, orang tua juga itu beda-beda. Kadang orang tua itu kalau masuk ke TU itu sandalnya itu dilepas, saking takutnya Bu, kita juga apa dilepas. Nah itu kan berarti kita harus benar-benar silakan wudhu dulu. Bisa minum juga perlu. Tapi kadang itu bingung. Kadang itu bingung. Tapi kalau sudah terbiasa jadi enak. Jadi kan gitu. Jadi melayani satu siswa dengan satu orang tua itu memang berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Loh kayak anak itu kan hebat. Lah kamu kok nggak bisa sehebat dia? Tidak bisa. Nanti bilangnya jangan dibanding-banding, itu apa ya, nyala kemana-mana gitu. Jadi begitu ya Bu ya, harus memerdekakan manusia. Padahal kita juga ingin memerdekakan. Seperti halnya supervisi juga kita pinginnya merdeka ya. Kurikulumnya merdeka, ya berarti supervisinya harus ganti ya, itu untuk instrumen penilaian. Tapi selama ini saya melihat instrumen penilaian masih sama. Jadi itu akan berlari dalam merdeka nggak disupervisi. Salah sekali. Itu Tujuan Bu. apa itu? Itu bagian dari apa SBK nggak Bu? Intermezzo. Jadi pembelajaran juga harus disesuaikan dengan kodrat alam, kemudian kodrat zaman. Alamnya itu sesuai dengan lingkungan peserta didik. Misalnya kalau kita mau percobaan IPA ya, disesuaikan dengan yang ada di lingkungan peserta didik. Misalnya jangan sampai membuat Apollo membuat roket apapun itu ya, nggak usah Bu. Mungkin yang lebih mudah saja dijangkau anak-anak. Saya juga sama, Ibu dia juga sama. Misalnya mau membuat prosedur anak-anak ya prosedurnya makanan aja Bu. Yang anak-anak bisa buat dimakan juga. Bisa dimakan. Kemudian jangan dituntut harus bisa melisankan Bu ya. Jadi bisa saja anak membuat video dan lain sebagainya. Suara pakai Google Bu. Saya kalau misalnya saya kreasikan dengan suara pakai Google bisa nggak Bu? Ya boleh, emang kamu bisa? Bisa, tapi jangan pakai suara saya. Iya lah, kamu kenapa? Ya saya itu mana Bu kayak gitu. Kita mencoba mengikuti alur mereka, pemikiran mereka masih pada tahap itu, gitu. Jadi mencoba memahami, karena kedepannya saya yakin itu akan tertantang untuk berbicara secara langsung lah, tapi tidak saat ini kemungkinan. Nah, untuk implementasi kurikulum merdeka di SMP 16 kita tahu semuanya ya, bahwasanya kita memilih pilihan yang pertama mandiri belajar. Jadi masih dominan kurikulum 13 ya kita ya. Jadi masih ada tuntutan-tuntutan begitu ya Bu kepala sekolah. Tetapi kita menguraikan sedikit demi sedikit tuntutan-tuntutan yang ada. Bahwasanya mungkin ada beberapa KD atau beberapa indikator yang tidak perlu untuk dicapai itu tidak masalah. Kita skip juga tidak masalah karena sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian sebelum kita merumuskan visi bersama-sama, ini juga kajian mengenai kurikulum merdeka harus saya sampaikan ya, Bu Umi sama yang lain lah. Jadi untuk kebijakan kurikulum merdeka itu sebagai pemulihan pembelajaran kurikulum. Nah untuk pilihan yang pertama kurikulum 2013 secara penuh sebetulnya
tidak ada secara penuh ya Bu ya. Ini irisan ya, kurikulum Merdeka juga ada. Untuk pilihan yang kedua ini ada kurikulum darurat, ini kurikulum yang sebelumnya, dan pilihan ketiga kurikulum Merdeka. Jadi sebetulnya kurikulum Merdeka itu pemulihan pembelajaran dari kurikulum 13 yang mohon maaf banyak tuntutan ke siswa. Kemudian kemarin ada pandemi COVID berapa itu? 19 ya, kita banyak ya. Siapa tahu ini COVID 20 atau gimana ya. Nah itu kan memunculkan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum darurat. Nah, jadi itu ada kurikulum 13 yang disederhanakan. Tadinya kalau di bahasa Indonesia itu ada 8 kompetensi dasar yang harus dicapai, dijadikan 4 dalam satu semester. Itu menguntungkan murid juga. Jadi untuk struktur kurikulum, karena kita menggunakan kurikulum yang berbagi apa tadi? Mandiri belajar, itu memuat pembelajaran intrakurikuler. Jadi pembelajaran yang ada di dalam kelas, kemudian ditambahkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu yang menjadi dominan di dalam kurikulum mandiri belajar. Jadi masih ada urusannya dengan kurikulum 13, kemudian ditambahkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu cukup satu gitu kalau kita ya. Nah, kemudian mengenai prinsip pengembangan kurikulum di KOSP, tapi ya ada kaitannya dengan KTSP yang sudah kita rumuskan bersama, yaitu berpusat pada peserta didik. Pusatnya pada peserta didik, jadi tidak lagi kita di depan terus kemudian ceramah dan lain sebagainya, itu sudah tidak lagi. Kemudian ini harus bersifat kontekstual. Kalau kontekstual itu berarti menyesuaikan dengan lingkungan yang ada, jangan jauh-jauh dari lingkungan siswa. Kemudian esensial, jadi ada KD-KD yang kiranya susah untuk dicapai anak, misalnya menyajikan teks laporan hasil observasi, misal menyajikan secara lisan. Lisan itu anak masih kurang bisa, berarti bisa saja menggunakan yang tertulis. Nah, jadi yang esensi-esensi saja, yang penting-penting saja yang bisa murid capai, karena kiblat kita berpusat pada murid atau peserta didik. Kemudian ini ada akuntabel, kita harus mempertanggungjawabkan ya apa yang kita ajarkan dengan cara apa. Nilai ya, kita masih basis nilai juga ya, walaupun ada kurikulum Merdeka, tapi kurikulum Merdeka juga masih ada nilai ya, masih ada. Jadi, kemudian nomor 5 ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, karena kita juga ada komite sekolah, itu juga kita selalu libatkan dalam segala hal, terutama untuk penyusunan visi misi, kemudian sosialisasi visi misi kepada orang tua dan siswa, itu juga kita melibatkan komite. Dan gini Ibu, terkadang kita lupa bahwasanya yang namanya pembelajaran di kelas itu perlu untuk mendatangkan orang tua atau tokoh masyarakat agar benar-benar anak itu ada model lain selain kita sebagai seorang guru. Nah, itu memang belum saya pribadi terapkan, karena juga masih bingung juga Ibu, mau materi apa yang harus saya buat untuk berkolaborasi dengan orang tua ataupun dengan masyarakat yang ada. Nah, saya malah punya gambaran kalau misalnya itu kita terapkan dalam pembelajaran, bisa jadi kita mengundang orang tua ke kelas ataupun kita video, kemudian kita tentukan materinya apa, itu yang akan menyampaikan orang tua. Jadi itu wujud kolaborasi untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pembelajaran. Itu kalau dalam pembelajaran. Kalau dalam visi misi atau perumusan kurikulum ya bareng-bareng ya, sama apa itu namanya, program sekolah itu sangat penting. Jadi tidak hanya guru kemudian komite sekolah saja yang tahu, tetapi program sekolah juga harus diketahui oleh orang tua. Jadi setiap kegiatan yang ada di sekolah itu harus benar-benar diketahui oleh orang tua, karena orang tua pun perlu mengetahui detail apa sih yang dilakukan anak-anak, apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Ya. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila, ini yang sebagai goalnya ya.
mau dibentuk apa murid kita itu ada di P3 ini ya. P3 itu bukan apa itu namanya partai ya. Nanti merujuknya ke partai gitu, bukan ya. Jadi ini profil pelajar Pancasila yang kita ketahui yang pertama selalu ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu wajib gitu ya. Selalu kita biasakan baik diri sendiri maupun siswa. Kemudian siswa itu bukan dituntut ya, diarahkan, dibimbing untuk mandiri, kemudian gotong royong, berkebinekaan global. Nah ini yang menjadi sorotan utama itu berkebinekaan global. Nah, bineka global bagaimana? Kalau kebinekaan kan kita tahu berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Itu berarti kan lingkupnya Indonesia Raya. Jadi berbagai suku, bahasa itu benar-benar dijadikan satu jadi Indonesia. Nah, tetapi ini global, Bapak Ibu, Ibu biasa jadi bapaknya. Jadi bagaimana konsep berkebinekaan global? Jadi semisal ada banyak budaya-budaya luar yang masuk, misalnya budaya yang masih digandrungi anak-anak itu Korea masuk, beserta budaya, kuliner dan lain sebagainya semua bisa masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa benar-benar membuat kebinekaan di Indonesia itu tetap ada berdampingan dengan kebudayaan yang ada di luar negeri itu. Jadi bukan berarti menyatukan budaya-budaya satu dunia, itu bukan, tetapi kita mencoba mensejajarkan kebudayaan yang ada di Indonesia dengan kebudayaan yang ada di luar negeri. Jangan sampai kebudayaan di Indonesia itu luntur. Nah itu jauh sekali ya Bu ya pemikirannya, tetapi kalau diimplementasikan di dalam kelas itu anak kegiatan berdiskusi. Kegiatan berdiskusi itu anak-anak akan dibiasakan untuk mendapatkan anggota kelompok yang berbeda-beda. Jadi temannya itu harus berbeda-beda dalam bentuk. Kalau anak-anak SMP itu kecenderungan masih, saya itu tidak mau kelompokkan sama dia. Saya tidak mau, saya mau milih sendiri. Masih mempunyai keinginan keras untuk membuat kelompok sendiri dan tidak mau berkelompok dengan si A, si B, si C. Nah itu fungsi kita menanamkan kebinekaan global di situ. Bahwasanya, nak, kamu ini masih dalam lingkup Jawa ya. Jawa saja kamu tidak mau sama teman-teman yang lain, apalagi lingkupnya luar Jawa, apalagi dunia. Nanti kamu kalau misalnya ketemu orang Malaysia, saya nggak mau bareng sama orang Malaysia kayak gitu. Nah takutnya kalau misalnya kita tidak diterapkan dalam pembiasaan pembelajaran, itu juga akan benar juga. Jadi bisa saja antipati, saya tidak mau karena kita tidak segolongan, kita tidak senegara, kita tidak sebangsa. Nah itu kan repot juga. Maka dari itu kita terapkan di profil pelajar Pancasila khusus berkebinekaan global. Oke. Kemudian bernalar kritis. Nah ini yang biasanya membuat bapak ibu guru yang ada di sekolah itu bingung. Maksudnya bernalar kritis apa? Anak-anak saya itu tidak bisa memikir banget kayak gitu. Saya sering mendengar kata-kata itu. Tapi ibu, saya kita berkumpul di sini untuk benar-benar meluruskan bahwasanya berpikir bernalar kritis atau berpikir kritis itu jangan melulu tentang anak itu harus smart, cerdas dan lain sebagainya. Karena kita memunculkan, kalau misalnya belum muncul kita munculkan. Kita menuntut itu namanya ya. Tumbuhkan. Ya kalau kita harus begini kan berarti kita masih menuntut itu belum menuntun ya. Ya kita menuntun, kita tuntun untuk anak-anak bisa bernalar kritis. Contoh mudahnya, jika ada sampah di kelas. Nah, kalau anak belum berpikir kritis, sebentar ya Pak. Aku nanti Mbak Indonesia gitu. iya. Ada yang mau beli kertas biar ditanya dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini untuk bernalar kritis, misalnya saja YouTube ya.
kita masih dominan mengenai analisis. Pembelajaran kita tuh harus ada analisis biar pikirannya itu kritis. Oke, bernalar kritis mungkin kalau belum bisa diterapkan di dalam pembelajaran di kebiasaan sehari-hari. Misalnya ada sampah di depan, anak-anak kalau tidak kritis dia tidak akan mengambil, dia dibiarkan saja. Nah, kecuekan itu yang menimbulkan kita itu tidak bisa berpikir kritis. Maka dari itu berpikir kritis sangat erat kaitannya dengan kepedulian. Itu kalau saya runut. Jadi bisa saja bernalar kritis kalau misalnya diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu kalau di bahasa Indonesia ada teks, kemudian nah coba ini teks apa ya namanya. Nah, itu masih ranahnya yang biasa standar ya gitu ya. Jadi mengkaitkan antara teori tentang ciri-ciri teks dengan teks yang ada. Nah, itu susah juga Bu. Misalnya di pembelajaran bahasa Indonesia ini, satu teks itu terkadang ini teks apa, ini ciri-cirinya kayak gini, teks apa itu belum bisa. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya kita belajarkan untuk menentukan apa ini nama teksnya apa dalam satu pertemuan, itu tidak apa-apa. Jadi jangan terlalu ngebut-ngebut amat mengenai harus tuntutan pengertian, kemudian ada ciri-ciri, struktur, semuanya harus masuk itu tidak. Tapi kadang anak menentukan teks saja nggak bisa. Kalau di IPA pripun Bu bernalar kritis nanti? Misalnya kalau praktek walaupun alat dan bahan sama, tapi ada namanya bernalar kritis. Perlakuannya materi-materi sama, tapi mereka mungkin mencobanya lebih. Padahal tidak ada program misalnya tidak diaduk, tapi kalau namanya kritis mereka malah lebih itu dengan cara mengaduk dan sebagainya, padahal hanya disuruh melihat. Oke. Jadi itu juga kritis. Iya. Kita biasa ya Mbak ya. Iya. Jadi apa ya, bernalar kritisnya anak-anak itu luar biasa ya, kadang lebih berlebihan ya, tapi ya. Jadi ya, kalau bahasa Inggris untuk bahasa Inggris anak ya cenderungnya juga siapa diem ya, untuk bahasa Inggris anak cenderung diem. Jadi saya seringnya ibaratnya yang apa ya memulai dulu. Tapi kadang ada satu anak itu yang 7F itu siapa ya? 7E. Nah 7E ya. kebanyakan. 7 itu ya biasanya itu tanya-tanya lah, tanya-tanya itu, tanya masa ini gimana Bu, ini gimana, itu saya udah seperti itu, udah apa ya, udah memberikan poin anak itu apa, bernalar kritis. Beda sendiri, selalu tanya ya. Nah, jadi untuk berpikir kritis itu apa ya? Penasaran, banyak penasarannya kalau anak-anak seusia SMP. Jadi misalnya teman-teman selalu mengatakan ya harus ada analisis, penelitian dan lain sebagainya. Belum, kita tingkatannya masih SMP. Kalau ada penelitian pun itu pasti ada ya, kalau di praktikum biologi, kemudian IPS juga itu ada praktik lapangannya juga, itu juga bernalar kritis sebetulnya. Tetapi kadang kita sulit memetakan untuk ini mana sih yang berpikir kritis dan lain sebagainya. Padahal yang namanya anak mengerjakan tugas itu sudah berpikir kritis. Apalagi sudah bertanya, Bu, nah ini kok seperti ini? Nah itu juga berpikir kritis. Jadi kita biasakan anak-anak tertarik pada apa sih yang kita sampaikan, apa sih yang kita ingin lakukan kayak gitu. Bu, setelah ini apa Bu? Kadang kayak gitu ya Bu ya. Kalau masih praktik, Bu, Bu, setelah ini apa Bu? Saya sudah tidak sabar kayak gitu. Nah itu berarti anak-anak sudah tertarik, itu sudah berpikir kritis juga. Dia ingin memajukan dirinya sendiri untuk melalui tahap kedepannya gitu. Tapi kalau melatih anak menulis misalnya cerita fantasi kemarin, orientasi, Bu, orientasi terus saya mau yang komunikasi, saya sudah mau bermasalah ini Bu, bermasalah, membuat masalah, membuat masalah, kayak gitu lucu-lucu.
Aduh, terkadang luar biasa. Kadang semuanya ngomong-ngomong itu kadang kita pusing ya Bu ya. Tapi mereka itu sebenarnya sudah antusias, ingin sekali, Ibu gimana Bu ini Bu? Nah, sebetulnya itu anak-anak sudah kritis, tapi kitanya yang dalam kondisi kritis kadang. Nah, masih kamu itu tanya semua satu-satu kadang. Yang kritis dalam sisi positif anak, kadang kita kritis dalam sisi astagfirullah. Maka kenapa Pak Dirjen kan, maka kita di sekda Pak Dirjen kan bilang kita jadikan pendengar yang sabar gitu. Kalau tidak didengarkan itu mesti anak mau tanya lagi gitu. Kalau saya lihat satu-satu, saya masih fokus itu dia ngantuk nih. Tapi kita perlu lulus. Jadi anak-anak masih semacam itu. Nanti waktu ngomongin dulu sih. Ngomong semua. Kemudian yang pasti kreatif ini tantangannya tinggi. Kreatif berarti bisa menciptakan sesuatu berdasarkan pemikiran yang kita pasti perlu membimbing dengan sadar. Nah kemudian tadi sudah ya prinsip. Nah gongnya ini Bu, saya terlalu lama ya Bu pengantarnya bukan? Nggak apa-apa, supaya lebih puas. Jadi ini Bu, gongnya nih. Sebetulnya kita punya mimpi tentang murid-murid kita. Kita bermimpi mempunyai murid-murid yang seperti apa gitu. Saya ini butuh masukan dari ibu-ibu semua yang ada di sini. Bu Rahma, kemudian Bu Linda, Bu Dian, Bu Dwi. Apakah punya mimpi murid-murid kita itu ke depannya itu mau seperti apa? Apa sudah cukup? Ini namanya itu disiplin. Mungkin bisa ditulis bisa dari Bu Dia satu. Oh iya, satu ini. Bu Linda ya. Nanti kan anak disiplin waktu. Disiplin dalam berpakaian juga ya. Intinya disiplin dalam mematuhi tata tertib sekolah. Tambah tata tertib sekolah. Sesuai tata tertib. Nah, ini mengenai tata tertib kalau di kurikulum Merdeka nanti ada kesepakatan. Ya, nanti kita buat kesepakatan sekolah. Ini tatarannya dari sekolah ya. Iya, jadi memang ini perlu dibahas juga Bu. Maksudnya ketika ada kesepakatan sekolah itu bagaimana prosesnya? Kan luar biasa banyak ya, banyak sekali. Apalagi ketika ada siswa yang masuk kelas 7 itu kan belum mempunyai gagasan. Nah, saya juga ingin bertanya sih kayak untuk kesepakatan itu lebih baik dengan orang tua atau siswa ya? Kalau awal, kalau dalam ajaran baru, justru ketika pada awal kalau kita di SD gitu ya, kan pertama gitu kan PPDB, kan kita mengundang wali murid. Nah disitulah kita kan sosialisasi itu bisa langsung kita mau menerapkan kita kesepakatan apa loh kita kerjasama. Ibu di sekolah kita mau membuat kesepakatan apa kita mau kesepakatan kita anak-anak tidak boleh melanggar aturan, tidak boleh membawa HP, kan kesepakatan dalam rapat itu kan kesepakatan. Nah, jika nanti di suatu saat ada yang melanggar berarti apa ini Bapak Ibu? Dia berarti sudah tidak melanggar kesepakatan tadi bersama. Jadi bukan melanggar aturan, tapi kesepakatan yang sudah kita buat. Melanggar perjanjian. Berarti oh iya berarti saya jadi dengan sadarnya gitu. Oh iya itu saya membuat kesepakatan. Oh saya langgar sendiri ya. Kan begitu kan? Berarti itu perlu dengan murid ya Bu? Iya murid dan orang tua juga. Kalau misalnya PDB awal berarti kan dengan orang tua ya biasa sekali dimasukkan gitu Bu ini. Iya. Kemarin sosialisasinya masih yang tata tertib dulu, belum ada revisi dan belum ada kayaknya belum ada masuk yang ini yang apa namanya kurikulum Merdeka ya sekolah sekolah gitu. Jadi rencananya kami dari siswa A
ini ada ini dulu apa namanya apa sih Poin-poin. sudah pegang draft untuk kita nanti pelajari bersama, dan rencananya memang pertama sebelum disosialisasikan orang tua dan murid itu kita dulu pakai isi dulu. Nanti kalau sudah fix sudah jadi sesuatu yang dari kita sih ya kan belum ada kesepakatan. Nah kita sosialisasikan, kita berikan kepada orang tua untuk memberikan masukan atau memberikan tambahan atau apa ya, itu termasuk kesepakatan betul. Kalau mungkin kita bisa itu ya, itu yang mau kita terapkan di semester 2. Semester 2 Nah, semester 1 saya rasa masih ini tata tertib masih lemah, belum bisa saya jadi pegangan untuk ke anak. Anak bisa saja anaknya kan berkelit karena di situ tidak ada kok itu. Nah kalau semua sudah kita semuanya sudah di situ, mungkin ya saya siap untuk konsultasi. Dan betul dari bawah bottom up dari anak-anak sendiri, asalnya dari anak itu lebih kuat ke anak gitu. Maksudnya kalau ada apa kan mereka menyadari. Jadi mengingatkannya itu tidak susah dari mereka sendiri soalnya. Cuman di sini Mbak Nisa untuk permasalahan kita separuh ya 50% itu orang tua kurang perhatiannya terhadap anak-anak ini. Itu permasalahan yang perlu diperhatikan. Iya selama ini tuh kita Yang itu kan mungkin begitu. Tadi Bu Rinda sudah kalau dari kemudian kalau menurut saya itu hubungannya dengan tata tertib ini. Di dalam tata tertib mungkin salah satunya itu kan tentang masalah membuang sampah. Anak-anak itu membuang sampah masih sembarangan, malah kadang dimasukin kolong meja. Malah pernah kejadian di kelas saya itu dia beli mie kan mie gelas itu pakai plastik ya. Karena gurunya sudah masuk dimasukin plastik, karena tumblek, tidak langsung ke tanganan, anaknya lupa pulang, besoknya kan baunya masya Allah di kelas itu. Jadi masalah sampah itu supaya anak-anak itu buang sampah tidak tempatnya. Terus kedua itu kalau habis minumnya kan pakai plastik ya. Kalau airnya dari habis itu saya sudah ngomong anak dibuang dulu airnya, baru plastiknya masuk ke tong sampah, bukan di sampah itu ada plastiknya itu. Terus berikutnya itu juga saya pengen kita itu anak-anak itu ada kerjasama, ada gotong royong. Jadi kalau ada sampah, mas tolong sampah, itu duitku aku. Jadi mereka nggak mau ngambil kalau selama dia itu nggak buang sampah di sini. Belum punya kesadaran ya. Nih, saya punya waktunya kebersihan. Jadi ini yang mungkin benar itu. Jadi ketika sampah di bawahnya, mas tolong atau enggak duitku nggak mau ngambil. Malah kadang disampar ke temannya, dibuang tandang ini. Ditendang. Berarti murid secara sadar ya bisa. Ya, pokoknya bahasanya apa itu? Terbiasa menjaga kebersihan yang kita. Iya. Di sekolah kelas itu benar-benar Masuk kolong-kolong meja itu loh kan, itu bisa jadi sarana. Oke, terima kasih Bu Maksudnya Dian. sudah menjadi budaya gitu ya. Iya. Budaya. sebagai budaya. Yang membudayakan kebersihan. Iya. Oke, mungkin dari Bu Rahma sama kah atau saya menambahkan? ini tadi kan disiplin sudah, kebersihan sudah. Nah, kalau saya pinginnya anak itu mandiri dalam mengerjakan tugas. Soalnya itu banyak anak-anak kalau kita ngasih tugas entah itu PR, entah itu tugas pas waktu itu. Kalau pas waktu di sekolah sebenarnya molor-molor mengerjakannya biar untuk PR. Habis untuk PR tetap tidak mengerjakan. Isik molor-molor atau kalau nggak dikasih waktu nanti apa nyontoh punya temannya. Yang mandiri. Fokus pada kemandirian murid gitu Ya. dalam menyelesaikan. Caranya mandiri ya bertanggung jawab ya. Mandiri dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Kemudian terima kasih ya. Oke. Kemudian mungkin Kalau saya itu ketika pertama kali melihat anak masuk ke gerbang ketika menyalami mereka,
saya mimpinya itu anak-anak bahagia untuk datang ke sekolah dan punya semangat untuk belajar. Itu saja sebenarnya. Seperti maksudnya saya tepatkan sama diri saya sendiri. Tepatkan. bahagia dan iya, semangat dan bahagia. Nah ya, semangat dulu ya. Semangat dulu. Kalau udah semangat kan bahagia ya. Semangat kalau kita sudah senang datang ke tempat tugas kita, maka isinya ya nyaman saja, bahagia itu tidak ada apa itu. Maksudnya senang aja. Nah kalau sekolah ini ngopo itu senang gitu. Nah kayak saya rasa anak-anak tuh belum bahagia kayaknya. Karena ketika saya datang sudah nanti belum, masih seperti itu, masih belum siap, masih dari fisik penampilan fisik. Saya rasa fisik itu menggambarkan hatinya gitu. Nah mereka kayaknya belum lepas senyumnya gitu, jadi masih yang meremut, masih yang belum ada rasa bahagia di wajahnya. Mungkin itu sih kalau buat saya. Ya, teman-teman Bu Dwi, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kita percaya bahwa murid adalah kira-kira murid kita itu adalah Apa sih kok kalau saya sih pribadi ya unik biasa juga ya. kalau saya pribadi kira-kira Sami betul nih Bu, yang unik yang perlu kita pakai berbeda apa Kita tuntut pasti dia. Oh ya, ibu dulu berarti ibu Dwi dulu. oh Dwi pribadi yang unik unik yang perlu kita tuntut untuk menemukan berarti Sami ini pribadi yang unik. pribadi yang unik yang perlu dituntut untuk menemukan bakat dan minatnya. Untuk dituntut Menemukan bakat dan minatnya. bakat dan minat. Mbak ini makasih ya Mbak. Oh jangan ngarep kuliah, aku mau pikir Mbak ini. Untuk yang lain mungkin ada tambahan Bu Rahma atau Bu Rinda, kemudian apa Sami ini pribadi yang unik yang Jangan sama dong, jangan sama dengan yang lain dong. pribadi apa ya? Pribadi yang berbeda. Kalau ini kan perseorangan, kalau berbeda berarti ranahnya banyak berbeda. Berbeda ya Bu? Mungkin dari Aku nganu ya, anak yang harus kita masih perlu kita bimbing dan kita arahkan. berarti Pribadi yang pribadi yang perlu bimbingan. ada bakatnya, itu bakatnya kan pribadi ya. Kemudian mungkin Ya Allah, kenapa mas terakhir gitu? Masih apa? ya bener. Bagian ini Daud diri. Tapi nggak mau pada pulang, semua pada main saya kira. Belakang dulu karena mereka itu berbeda, mereka bakat yang berbeda juga sehingga bakat kemampuannya perlu digali untuk menemukan apa sih minat mereka. Perlu bimbing. Nah ini lebih Betul. Dia kata bisa sambil terjadi kok. Oh iya itu adalah Terjadi langsung. pribadi yang perlu dituntun untuk menemukan bakatnya, bakat apa minatnya. Dia bakat minat. Perilaku. Bu, itu mungkin ada tambahan percaya bahwa murid itu bagaimana? Sama saya dengan bersama anak-anak gitu Mbak. Kalau untuk pendidikan bocah ki aslinya piye Mbak? Bocah sih Saya bahwa bimbing dari yang percaya bahwa anak itu hebat ya gitu enggak? Saya
usulan-usulan dari ibu-ibu yang lain. Nah, kalau digali berarti ini masuk di bagian. Ya, ya. Sudah Digali semua semuanya. Tidak bisa disendirikan bahwa saya ini apa ya, kita percaya murid apa kerja itu sekalian aja sekaligus Iya itu. pribadi yang hebat. Kita harus percaya bahwa setiap anak itu hebat walaupun sekarang masih entah belum tergali. Tugas kita menggalinya loh, menggali berlian, ditumpukan apa nggak tahu. Oke, di sekolah kita sadar betul bahwa Niki kok cuma kali? Nanti Tidak apa-apa. ya, ini kan beda. Di sini kan Biasanya setiap saya itu kebersamaan Mbak ini berlima ya, berenam ya. Kita di meja masing-masing sudah. Kalau saya Mbak ya, di sekolah kita sadar betul bahwa keteladanan dari kita masih kurang Mbak. Keteladanan penting. Keteladanan penting untuk menuntun anak. Keteladanan pendidikan penting itu aja deh ya Mbak ya. penting. Iya. Gitu aja ya. Include semuanya. Keteladanan pendidikan penting. ya, keteladanan tidak hanya Iya, tapi siswa juga. iya keteladanan. Mungkin dari ibu yang lain. Sekolah kita kan Ada bahwa Oh iya, di sekolah kita sadar betul bahwa belum Nanti diubah kalimatnya. Tidak berpihak. sekolah kita sadar betul bahwa perlu berpihak Nah, perlu berpihak pada murid. di sekolah kita sadar betul bahwa Gitu ya Bu? iya Kemudian siapa lagi? Mungkin? bahwa ini bakat dan minatnya anak. Mohon perhatian seluruh peserta dan pengawal ujian dipersilakan memasuki ruangan ujian. Dimaksimalkan. Iya. Baik. Ujian beramal. Iya kan. Kemudian buku ini Bu Inung itu kan nama panggilan Kak. oh iya. Nggak apa-apa sudah. Nggak apa-apa. namanya Nur Rahma. Saya tuh kalau manggil Bu Roma Mbak itu Nung gitu ya. Sanggung. Ya, mungkin Bu Roma. Berarti ini salah satunya masih perlu untuk mengembangkan karakter siswa. Oh iya, berarti pengembangan karakter sangat diperlukan. ditanya guru jawab sendiri. Kalau ini lebih apa lagi lebih asik lagi. Ya, pengembangan karakter sangat diperlukan. Pengembangan kekerasan. Nah, Mbak Inung apa kira-kira? kira-kira apa ya? Sudah semua Sudah ya. Oke, potensi mungkin ya, prestasi juga. prestasi. Oke, prestasi perlu ditingkatkan. Penting ya, prestasi itu. Baik, lanjut ya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa itu? Untuk bisa bisa mewujudkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita belajar Pancasila. Dari apa buku dan kemudian ada teman. Tapi iya, Biasakan. Nah, gitu ya. Kalau masuk lagi dari belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong kreatif dan bernalar. Karena anak TK SD kan gitu.
kira saya maminya harus bisa. Jadi gitu anak apa? apa dari tiap hari. Kalau menurut saya kita dapat berkolaborasi, harus dapat berkolaborasi antar sesama guru maupun antar siswa dan guru. Dan peserta didik. Semua warga Solo Iya, maksudnya juga. Enggak ikut dong ibu. Iya, dapat Makanya saya kolaborasi pikir dengan semua warga sekolah. seluruh warga sekolah lagi. Merumuskan visi itu lama ya? Iya. Dua kali ya dia. Dua kali. Butuh pemikiran orang banyak. Iya. Seharusnya begini ibu yang menuliskan visi. Ini kan masih dalam lingkup kecil, kita masih dalam harapan. Iya. Ibu kepala sekolah. Ya, ya. Apalagi Ya, lama. kita warga sekolah ini yakin untuk mengembangkan Potensi anak. potensi Mengembangkan mengembangkan apa bu? Mungkin beda. mengembangkan potensi anak secara maksimal. Potensi Murid. Bunda. Oke, ada yang suka? Untuk bisa berprestasi. Ya, Nah, Angel. yang prestasi siapa bu? Semua ya, semua. Luar biasa ini. Kalau saya itu terbuka pada semua hal. Kita warga sekolah ini yakin untuk Mewujudkan transparansi yang tetap transparansi. transparansi. Mohon perhatian peserta ujian dipersilakan mengerjakan soal ujian. Transparansi dalam segala hal. Dalam Semuanya itu enak berkomunikasi dalam hal apa itu, Mbak? dalam segala segalanya apa ya? Baik, sudah lanjut. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa bahwa kita merupakan satu apa namanya Mbak, wadah Satu kesatuan, satu kesatuan yang tim yang saling menguatkan. iya, saling menguatkan, satu kesatuan yang saling menguatkan. Membutuhkan satu sama lain. Jadi ini Mbak yang berkebinekaan global. Nah, itu ya dari level kitanya sendiri harus sudah terbentuk dulu. Baru nanti mengimbasnya ke anak, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, saya yakin kan bisa. Saya yakin bu. Iya, saya juga Karena yakin, Mbak. kalau Saya yakin. saya nggak yakin tuh kan tidak akan merestui juga bu. Oke. Begitu. Berkebinekaan global. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, siapa lagi? Satu-satu yang saling ngomong. pelajaran bisa berpihak. Ini berpihak pada ini. Wah, saya pikir saya ini. Ah, Banyak dulu. Apa ya? Profil pelajar itu bisa terwujud membangun kita. Profil pelajar. Kalau ditambah dengan kalimat, kalau ditambah dengan kalimat meskipun ya meskipun dengan ekstra jualannya gitu loh, ini kalimatnya karena kan agak susah juga ya, meskipun dengan penuh jualan harus dengan kerja keras untuk mewujudkannya. Jadi kalimatnya Kayaknya kata terwujud itu sudah keluar dari kita.
Oh iya, kita sama sekolah paham bahwa berkolaborasi akan bener sih pelajaran itu karena tempat saya Kalau berkolaborasi akan menguatkan sekolah. Oh jujur. Karakter unggul. Unggul karakter baik. Karakter kata iya baik-baik karakter yang baik mau tuh berkolaborasi kalau kawan lo udah apa soal bahwa kerja sama sangat utama. Nah, ya ini fokusnya kalau kerjasama satu kesatuan biasa. Nah ini saya simpulkan untuk imajinasi murid masa depan. Mulai dari awal kita memimpikan murid-murid yang disiplin, baik waktu, berpakaian sesuai tata tertib sekolah, kemudian membudayakan kebersihan, mandiri, bertanggung jawab dalam mengerjakan semua hal, serta semangat dan bahagia untuk belajar. Itu yang kita inginkan. Kemudian kita percaya bahwa murid itu pribadi yang unik betul untuk dituntun menemukan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, bahwasanya mereka itu berbeda-beda, pribadi yang perlu diarahkan untuk menemukan bakat dan minat, ya. Jadi pribadi yang perlu bimbingan dan arahan juga. Dan kita juga meyakini bahwa murid kita adalah pribadi yang hebat. Entah kapan ya nantinya, nggak tahu kita. Jadi kemudian ini di sekolah kita sadar betul bahwasanya keteladanan itu sangat penting. Ya, perlu berpihak pada murid, ketertiban perlu dimaksimalkan, kemudian pengembangan karakter sangat diperlukan, prestasi perlu ditingkatkan. Jadi biar tahu kalau SMP 16 baik guru, baik murid semuanya berprestasi. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan capaian kurikulum Merdeka, guys. Kemudian dapat berkolaborasi dengan semua warga sekolah, mengembangkan potensi murid, dapat berprestasi dalam mewujudkan transparansi dalam segala hal. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwasanya kita sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan dalam hal kebinekaan global, kemudian berpihak pada murid. Paham bahwasanya kerjasama sangat utama dan profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Kita juga sebagai warga sekolah paham bahwasanya berkolaborasi akan membentuk karakter yang lebih baik. Ya memang kolaborasi ya yang diutamakan. Itu sebagai simpulan imajinasi murid masa depan kita. Nah, kemudian kita kaitkan dengan visi, tidak hanya visi ya, ternyata hari ini cuma visi sekolah. Bisa Ibu cek ya visi sekolah kita. Ini yang baru ini visi tahun ajaran sekarang, terbentuknya peserta didik yang berprestasi, berwawasan lingkungan dan berprofil pelajar Pancasila. Nah ini ada pertanyaan Ibu, apakah visi kita itu sudah sesuai dengan cita-cita kita yang tadi, cita-cita kita terhadap murid yang kita impikan, apakah sudah sesuai kan? Apakah ada perbaikan visi?
terbentuknya peserta didik yang berprestasi. Tadi sudah kita bahas ya, bahwasanya kita juga perlu untuk membuat anak-anak, bukan membuat ya, membimbing anak-anak agar lebih berprestasi. Jadi ini sesuai ya Bu. Nah, kemudian untuk berwawasan lingkungan, tadi sudah ada urusan ada belum ya? hanya kebersihan. Iya betul. Nah itu penting juga sih menyadarkan anak terhadap ini, bahkan di tema kurikulum merdeka ada kan Pak? Dimensi. Dimensinya ada kan? Berwawasan itu. Karena kalau kita tidak menyadari lingkungan sekitar kita, itu juga jadi anak yang egois juga ya. Egois ya. Berwawasan. Berprestasi, berwawasan lingkungan, dan berprofil pelajar Pancasila. Muaranya itu sudah komplit ya. Berprofil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau sudah sesuai dengan keinginan kita. Kalau bisa dibalikkan dari pelajar Pancasila yang berprestasi dan berwawasan lingkungan itu kan Mbak? Jadi sudah pas itu. Berarti ada masukan terbentuknya peserta didik, Murid atau peserta didik pakainya? iya. Nah ini Bentuknya sami ya sebetulnya. sama ya? Iya. Bentuknya Sebetulnya kita itu peserta juga. Murid kalau yang sekarang Murid. kan murid itu tujuannya murid. Nah, Jadi kan konsisten. Jadi kalau misalnya di sini murid, berarti kan yang visi yang di depannya. ini semuanya sebenarnya. Nanti bisa jadi nanti visinya jangan peserta didik lagi. Enggak, Murid. kita Jadi terbentuknya murid yang berprofil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila Berprestasi. koma ya, Iya koma. berprestasi Dan dan berwawasan lingkungan. berwawasan lingkungan. Itu berprofilnya kurang hal. Ini ada. Maaf Bu ya, saya tuh karena mungkin masih muda jadinya saya kalau nggak guyonan itu malah bingung ini. Ya betul Mbak, itu mudah terus Mbak. Jangan bilang tua ya. Di sini muda semua. Makanya saya panggilnya Mbak ya. Nggih, kalau Mbak. Kak, Burinda. Dek ini Dek, Mbak. Nanti itu justru malah kekeluargaannya itu lah ya. Ini di Kalimantan gitu. Jadi saya di SMP soalnya. Jadi kan banyak kan, ada 40-60 orang nanti di sekolah. Jadi panggil boleh tante ide gitu. Iya keluarga karena dari masing-masing, dari semua provinsi, dari Sulawesi, dari Medan, dari macam-macam. Kalimantan. Keluarga itu tembus Bang. Saya itu dasarnya tangis. Dan itu Ya belasan tahun, 16 tahun. Ini bagus ya, terbentuknya murid yang berprofil pelajar Nah, Pancasila, iya. berprestasi dan berwawasan lingkungan. Kalau itu kayaknya lebih bisa untuk usulan Ibu, usulan untuk tahun ajaran baru ketika kita menerapkan kurikulum merdeka. Pasti. Jadi Terbentuknya iya, murid ya. lanjut. Terbentuk atau terwujud? Bentuk ya, kita bentuk ya. Murid berprofil pelajar Pancasila, prestasi dan berwawasan komplit. Oke, sudah. Jadi kita simpulkan bersama nih Ibu. Ini kita nggak setuju nggak ini? Setuju ya, ini jadi kelihatan keren tuh. Jadi Visi terbentuknya lebih murid yang berprofil pelajar Pancasila, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Nah, satu ya Bu, Iya, disepakati ya. Iya, Semoga disepakati. bisa sebagai rujukan simpulan. Nah, tadi sudah langsung disimpulkan. Kemudian, nah ini diskusi rincian sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi. Nah, ini
bareng-bareng lagi Bu, diskusi lagi. Tadi visi yang sudah kita sepakati bersama, kita copy dulu biar ingat, siapa nggak ingat. Nah, kira-kira apa ya, sikap perilaku yang mencerminkan visi, sikapnya murid. Mungkin yang pertama ya itu iman dan takwa yang pertama. Betul. Profil pelajar Pancasila kan itu. Masukan yang murid itu beriman Iya. dan bertakwa. Saya kuncinya pertama itu kalau sudah soleh Iya. itu yang lain Mengikuti, betul. sama gurunya santun, sama pelajarannya diperhatikan. Jadi kalau anak sudah beriman, insya Allah dia disiplinnya ngikutin. Nah, Iya kan kalau dia biasa disiplin sholatnya gitu. Betul. Tepat waktu, tidak terlambat gitu ya. Jadi yang kita pegang sebenarnya itu beriman dan bertakwa. Misalnya kebersihan, kalau dia udah dialami sama anak atau teman-teman, itu kebersihan masuk sebagai juga. iman masuk gitu. Komplit ya Bu? Komplit. Tidak akan ada tawuran, tidak akan ada apa namanya salah guru itu membantah dan sebagainya. Sikap perilaku murid yang mencerminkan visi selain beriman bertakwa. Yang ada kaitannya dengan kebudayaan global, berarti toleransi apa teman-temannya. Berarti gotong royong bisa masuk ke buku. Bisa. Bu kosong nih pengini. Nih, Ini penting ya. Bisa sampai aja kan diskusi sambil Daripada saya dong ini harus diminum deh. disediakan. Selalu membayangkan itu memimpin rapat ada jajan dan minum. Boleh makan, boleh minum kalau Merdeka kok. Mereka loh, gimana mendengarkan saya ngobrol. Berarti itu bayangan dia sudah bisa direalisasikan kan? Gotong royong. Tidak cuma bayangan. Minumannya ini loh, gimana? Gotong royong. Oh ya, apa sih ya? Ya, gurunya Dia seperti anak kecil, enak ibu. Ini anak saya tuh ya, ada ini tuh dibuat permen. Jadi Gitu. ini dimakan. Itu kan kecilnya kita. kalau saya ya langsung buat itu. Sampai lama Sampai dan ini adalah dalam ranah sederhana dulu ya. Ini jangan seperti saya mana-mana. Kenapa? Kemudian Jadi Mbak Irun masih tadi belum ada lama nggak tahu toleransi biasanya. toleransi ya. Bertoleransi dan mandiri, intinya mencerminkan profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Oh iya ini. beriman, bertakwa. Oke, kita mati Mbak. Beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Berkebinekaan globalnya masuk di gotong royong. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira ini perlu tidak hanya murid saja yang kita fokuskan, tapi sikap dan perilaku guru yang mencerminkan visi itu seperti apa untuk mewujudkan visi murid yang apa ya, berprestasi. Ini juga nanti guru harus apa? Guru ya. Saya menjalankan guru-guru itu ya itu ya saling kebersamaan itu apa sih? Adanya teamwork yang solid, solid ya. Saya kenal tim Tim kerja yang solid. solidaritas tinggi. Nah, seperti ini ya, kemudian seru ya. Seru ya. Ayo, Kan kalau kalimatnya tadi yang kemudian gotong royong, Iya. berarti kan lebih meningkatin solid. Sama ya Bu ya. Beda apa? Beda kata. Beda. Jadi apapun kegiatannya itu bisa
Satu bergandeng tangan untuk negeri. Menggandengnya tuh sama semuanya, tidak menggandeng sama Gantinya cak Hai prestasi. berprestasi itu harus bersama-sama. Bersama-sama. Tak bisa saya berprestasi sendiri itu nggak bisa. Aku itu. Bahwa arti kita sebagai pribadi tanpa orang lain ya Bu. Berbeda mungkin sikap kita untuk menciptakan membentuk profil Pancasila. Iya, sebenarnya Pak nggak jujurnya bukan dari cari aja gitu. Ada ojeknya gitu kan. Ayo itu ya Bu ya. Itu banyak sih. Saya senang apa Kabar kan yang baik. Iya. Oh iya. Yang lain nggak kemana? Sabar, dengarkan keluhan. Oh sebagai pendengar yang baik. Iya. Sebagai pendengar yang baik. Kadang kita kalau nggak percaya mau apa gitu ya. Kemudian Sehingga saya sikap kita lainnya sikap kita ya bisa harus tuh burung mah itu pakai berarti suasana enak kondusif. Kadang-kadang gurunya nggak kondusif. Ya, suasana. Orang lain. Berarti kalau Ya guru menciptakan suasana yang kondusif di kelas. iya, kalau mencoba memahami siswa berarti sama dengan pendengar yang baik benar. Iya, sama menjadi pendengar yang baik. Berpihak ke murid. Iya, saling berpihak. Oh. Itu berpihak ke murid sampai menjadi pendengar yang baik. Intinya itu. guru berpihak ke murid. Dan nggak apa-apa kalau ditambahkan ya. Iya, saya kan apa-apa nggak? Apa-apa Iya. Ya iyalah kita kan bekerja karena murid Pak. Karena udah ada. Kan tidak ada murid, tidak bisa diikut ya. Iya, iya. Kita nggak akan dipanggil guru. Tidak ada, iya. Tidak gajian. Kurang murid aja tapi Berpihak pada murid dan kita itu pedulinya itu ikhlas gitu loh. kelas Pedulinya itu ikhlas. Bukan kemudian apa orang bocah koyo kuwi itu saya tidak Jangan masa bodoh. kepeduliannya Tanpa kurang. Kepeduliannya kurang. Itu yang sering saya jumpai. kritis seperti itu. Kayak mereka itu kepeduliannya itu kurang ya. Hanya sebatas melaksanakan tugas gitu loh. Mengumpulkan kewajiban. Kepedulian. Iya, meningkatkan kepedulian benar-benar peduli dari hati gitu ya. Iya. Kepedulian yang tulus. Iya. Yang tulus. Kita bisa melihat sih mana mana guru yang peduli dengan anak itu kita bisa lihat. Oke. Nah, ini Kemudian sikap perilaku kepala sekolah. Saya masukan juga. Saya harus bagaimana nih? Betul. Saya harus bagaimana untuk Ayo jangan buru-buru dulu. kurang yang sering itu Kurang mah saya saya Gak usah kepo harus bisa menjembatani semua Iya. harus bisa Netral. harus bisa ke bawah ke atas. Kalau kata Pak Mudasir saya kurang merakyat, harus tegas. Iya. Tegas juga masuk Ini sebagai masukan Ibu. tidak apa-apa, ini sama butuh kayak gini. Ketika Pak Mudasir bilang begitu ya, ini harusnya merakyat. Ya saya turun ke bawah. Kok udah kayak presiden? Makanya belusuan. Ya saya sukanya belusuan dimaksud sambil beli jajan gitu. Belusuan itu kayak tukang jajan. Itu harus Cerdas bukan berarti keras. harus bisa apa ya? Itu menjembatani antara siswa keluarga. menjembatani semua warga sekolah. Warga sekolah. Warga sekolah itu tersembunyi. Semua. Oke. Menjembatani warga sekolah. Iya, warga sekolah itu semua ya. Menjembatani warga sekolah.
nanti buat jembatan malah Jembatan layang. nah mungkin dari PUPU Mbak aku kenapa Mbak itu Harus komunikatif ini Mbak. inovatif, Netral. komunikatif, inovatif dan komunikatif. mau netral apa netral netral Pakai Pura-puranya belum. inovatif inovatif dan kreatif apa ini ya mungkin bisa inovatif, Inovasi berarti. inovatif dari inovasi inovatif dalam dalam semua Kapan lagi kalau mengembangkan inovatif sekolah mengembangkan sekolah ya masuk. mengembangkan sekolah ya Ini katanya dengan juga Lalu mau apa belajar ya Bu. merakyat merakyat dan berwirausaha apa ya masuk ke situ tuh. merakyat itu maksudnya itu ke kelas-kelas Iya. soalnya kita Iya. fokusnya untuk Betul-betul. membentuk Anak murid ya, berarti harus tegas merakyat. rakyat menjaga dari warga sekolah Oke. mungkin kalau dari Sekalian bagi-bagi kalah merakyatnya. tahun 2000 mungkin Bu sebagai Harus bisa membawa sekolah menjadi sekolah yang menjadi membawa sekolah ke arah yang lebih baik ya, Iya. gitu ya, membawa sekolah ke arah yang lebih baik dalam segala hal pokoknya ya. iya dan sekolah ya semua yang ada di sekolah Iya semua. Bu berat Bu bawa sekolah Bu. Oh iya. Ciri apa kan hati Bu? Mau jadi cara? Memajukan. memajukan Apa sih Bu? Bisa? membantu Nah, itu di atas ada mengembangkan ya. sekolah Tapi mengembangkan dan perilaku masing-masing kepala sekolah mewujudkan mewujudkan mengubah dan mengubah berarti semua itu mewujudkan mewujudkan dan sekolah mewujudkan sekolah ya, menjadi siapa tahu lebih fokus sama siswa mewujudkan sekolah di dalam hal itu sudah termasuk siswa ya ini Ya sekolah itu kan semuanya Bu ya, Iya. beda include semua ya. sampai gitu ini ada orang tua kira-kira sikap nah mereka ini yang tua nih yang mencerminkan mendukung kita apa ya, mengharapkan orang ada yang seperti yang apa dapat besok pasti Iya. Orang tua yang berharapan yang mereka yang memperhatikan mungkin memperhatikan. yang bisa diajak kerjasama. udah mau Lama kan mengharapkan orang tua yang bisa diajak kerja sama dalam mendukung kegiatan sekolah orang tua sekolah. dapat bekerja sama ya dan mendukung bekerja sama Program sekolah, kegiatan atau program sekolah. sekolah itu sudah banyak ya dalam melaksanakan pelaksanaan Ini tadi di WA sama Dinas, saya sampaikan di WA sama Dinas. Bisa dilakukan apa? Ambil SOP saya tadi. oh iya Pokoknya cuma 4 juta. bukan ini lagi ya sekolah yang tahu kita butuh apa Ini perkirakan Ibu semua 4 juta semua. Bisa dilakukan nggak dengan saya mencerminkan si orang tua yang apa namanya
memberi kontribusi positif pada sekolah. Kontribusi itu berarti memberikan banyak hal ya Pak ya, memberi kontribusi positif pada sekolah. Karena kan kadang tadi ibu bilang tadi siapa bilang orang cuek ya, aspek pertanyaan anak mau sekolah atau enggak, mau ada PR atau enggak, kan mereka cuek kan ya, mau sebodoh misalnya urusannya sekolah kan belajar, nanti perlu diparenting gitu orang ini nggak terlalu belajar juga dari rumah itu cuma baju sudah harus apa ada harus selalu diiringi mas ya iya memberikan kepedulian kan orang tua juga nilainya gitu ya kembali biar kalau kita itu biar anak kita progres. sudah dibiasakan dimasukkan itu memberikan seperti kita Perhatian kemajuan belajar siswa. mereka ada sama saya murid itu saya itu kita ya anaknya Tanya anak itu kok baju di keluarga itu saya pakai baju yang bapak lihat tidak biasa jadi yang paling sarapan iya gitu ya tapi kita bisa membantu sisa orang tua punya tanggung jawab pada ini apa namanya anaknya ya, kayaknya mereka melepas tanggung jawabnya. Fokus Orang tua yang bertanggung jawab, bertanggung jawab. bertanggung jawab sebagai orang tua. Ya udah, bertanggung Bertanggung jawab juga juga tanggung jawab anaknya. kompleks ya. Iya. Oke. nah wong wis gawe mau yang perlu jawabin ada 17 tahun Baik, ini saya simpulkan terlebih dahulu bahwasanya sikap murid dan perilaku murid yang mencerminkan visi harus beriman, bertakwa, kan harus ya menuju ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kemudian